Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you are good condition. Baik anak-anak, kita bertemu lagi dengan pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di pelajaran 8 ya, yaitu hidup sederhana dan ikhlas. Sebelumnya, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu buku paket PAI kalian dan juga alat tulisnya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 poin, yaitu yang pertama hidup sederhana dan yang kedua cara hidup sederhana. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 115. Hidup sederhana. Allah adalah Tuhan yang maha adil terhadap semua makhluknya. Semua manusia diberi waktu dan kesempatan yang sama, tapi nasib manusia ini tidak semuanya sama. Ada yang kaya, ada juga yang miskin, ada yang pandai, ada juga yang bodoh, dan begitu pun seterusnya. Allah memberikan waktu kepada semua manusia itu sama, yaitu 24 jam dalam satu hari. Namun kenyataannya tidak semua orang menggunakan waktu tersebut dengan baik. Ada yang bekerja keras, ada juga yang bermalas-malasan, ada yang rajin beribadah, dan ada juga yang selalu melakukan maksiat. Oleh karena itu, keadaan setiap manusia adalah akibat dari perbuatannya itu sendiri. Kekayaan dan kemiskinan juga merupakan bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kaya memiliki kewajiban kepada tetangganya yang miskin. Kekayaan ini adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipergunakan sebaik-baiknya. Meskipun harta itu diperoleh sendiri, di dalamnya ada hak orang miskin. Nah, kewajiban orang kaya ini adalah memberikan hak orang miskin, yaitu seperti zakat, infak, atau sedekah. Sebagaimana pada firman Allah ya dalam Al-Quran yang berbunyi, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Nah, dalam ayat tersebut, Allah memberikan nasihat terhadap orang-orang yang memiliki harta. Dalam membelanjakan harta tidak boleh berlebihan, tetapi juga tidak boleh kikir. Boros artinya berlebihan, sedangkan kikir artinya tidak mau menginfakkan hartanya untuk kepentingan fakir miskin. Melalui ayat ini, Allah mengajarkan kita untuk hidup atau bersikap sederhana, yaitu tidak boros dan tidak kikir, karena orang yang hidup sederhana termasuk hamba Allah yang disayang. Oke, sekarang kita masuk poin yang kedua, yaitu cara hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada kebutuhan manusia ini dibagi menjadi 3. Ya, ada 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, itu kan kebutuhan yang memang sangat penting ya, makanya disebut kebutuhan pokok. Kemudian untuk kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, seperti televisi, sepeda motor, dan komputer. Nah, untuk kebutuhan tersier adalah kebutuhan pelengkap, misalnya tamasya, pergi berlibur. Nah, itu hanya sebagai pelengkap saja. Nah, dari ketiga kebutuhan ini, mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu? Ya, tentunya kebutuhan primer, ya. Karena kebutuhan primer itu kebutuhan yang sangat penting. Jika kebutuhan primer sudah terpenuhi, barulah
bisa disusul dengan kebutuhan sekunder. Kemudian baru kebutuhan tersier, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita hidup sederhana? Di sini ada beberapa cara untuk belajar hidup sederhana. Yang pertama yaitu cermat berbelanja. Apa maksudnya cermat berbelanja? Jadi, jika kita memiliki harta, maka kita harus membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan memenuhi semua keinginan, karena keinginan manusia ini tidak ada habisnya. Jadi kita jangan memenuhi hawa nafsu kita, ya. Dan usahakan harus mendahulukan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer terlebih dahulu, baru kebutuhan yang lainnya. Misalnya nih, pada kebutuhan pokok untuk sekolah, yang penting tuh apa? Buku, pulpen, misalnya penggaris dan sebagainya. Kemudian yang kedua, belajar hemat. Hemat artinya mengatur kebutuhan hidup berdasarkan prinsip kesederhanaan. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. Maksudnya, orang yang hemat akan menjadi kaya. Kenapa? Karena dia tidak memboroskan uang, gitu ya. Karena dia tidak memboroskan hartanya untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, hemat ini adalah lawan dari kata boros. Kalau orang yang boros itu tidak pernah berhitung. Jadi orang yang boros itu tidak pernah menghitung mana kebutuhan yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, hemat ini berbeda dengan kikir, ya, beda ya. Kalau kikir itu nama lainnya pelit ya. Kikir atau pelit adalah orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Sedangkan kalau orang hemat, yaitu bersikap hati-hati, bukan berarti nggak mau berbagi, gitu ya. Berhati-hati maksudnya berhati-hati dalam membelanjakan hartanya, gitu. Jadi lebih mengutamakan yang penting daripada yang tidak penting, seperti itu ya. Dan hidupnya itu selalu direncanakan, sehingga ketika membelanjakan hartanya, orang yang hemat ini tidak ceroboh ya, dan tidak boros. Nah, kemudian contoh yang ketiga yaitu gemar bersedekah. Cara hidupnya bisa dengan gemar bersedekah. Kebiasaan baik untuk hidup sederhana salah satunya yaitu tadi gemar bersedekah. Artinya apa? Artinya yaitu menyisihkan uang untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan, yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Misalnya nih, kalau kalian mendapatkan uang jajan setiap hari, nah sisihkanlah sebagian untuk disedekahkan. Jadi jangan dihabiskan untuk jajan, gitu ya. Tapi sisain untuk disedekahkan kepada orang yang kurang mampu atau orang yang membutuhkan. Nah, contoh pada hari Jumat nih, misalnya uang hasil hasil sisaan uang jajan kalian tuh, hasil menyisihkan uang jajan. Nah, bisa disedekahkan kepada fakir, miskin, anak yatim, atau bisa juga dimasukkan ke kotak amal di masjid. Nah, terutama untuk yang cowok nih kan sholat Jumat, gitu ya. Bersedekah pada hari Jumat ini sangat mulia karena sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena hari Jumat ini merupakan hari yang mulia. Seperti itu, ya. Nah, gemar bersedekah juga menjadikan kita dilindungi oleh Allah sehingga hidup kita ini selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu dengan cara rajin menabung. Nah, kalau kalian mendapatkan uang jajan dari orang tua kalian, itu tidak baik jika selalu dihabiskan. Maka lebih baik sisihkan ya sebagian untuk ditabung. Karena kalau kamu menabung ya, walaupun sedikit ya, sedikit itu lama-lama nanti akan menjadi banyak. Menabung ini adalah menyiapkan masa depan yang lebih baik.
Karena suatu saat nanti kamu pasti akan memiliki kebutuhan yang mendesak. Nah, kalau kamu ada kebutuhan yang memang mendesak ya, atau memang sangat penting banget, nah makanya kamu bisa mengambil dari hasil celengan atau hasil tabungan kalian gitu ya. Orang yang suka menabung ini hidupnya pasti akan beruntung. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia bisa juga mungkin dengan menolong orang gitu, atau bisa juga tadi ya ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak ya, sangat penting. Nah, ketika kalian tidak mempunyai uang, kalian punya tabungan seperti itu ya. Oke, jadi itulah materi PAI kita hari ini. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi penjelasan yang sudah dijelaskan tadi yaitu kekayaan dan kemiskinan telah Allah berikan kepada hambanya dengan adil. Nah, sebagai umat manusia kita harus menerapkan cara hidup sederhana dan tidak boleh kikir. Seperti itu ya. Beda ya kikir dengan hidup sederhana. Kalau hidup sederhana itu lebih tertata, lebih tersusun, lebih terencana kehidupannya. Tapi kalau kikir itu pelit, kikir itu nggak mau berbagi. Dia punya tapi nggak mau berbagi sama orang yang membutuhkan, seperti itu. Oke? Nah, untuk tugas PAI hari ini yaitu kalian tulis perilaku hidup sederhana yang telah kamu lakukan dengan mengisi tabel pada halaman 117. Di situ ada tabel ya, bagian bawah. Itu kalian kerjakan. Di situ ada 2 nomor. Ada bersikap hemat, ada gemar bersedekah. Perilaku hidup sederhana apa yang sudah kamu lakukan? Tindakan yang sudah dilakukan itu apa saja? Dengan bersikap hemat misalnya apa gitu ya. Kalian isi tabelnya. Jangan lupa untuk langsung dikerjakan ya, supaya tugas kalian tidak menumpuk. Oke, itu saja materi kita hari ini. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran PAI pada pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan ya nak di rumah, dan jangan pernah putus semangat belajar ya. Tetap giat belajar karena ini sudah masuk semester 2 dan sebagai penentuan kalian nanti untuk naik kelas atau tidak. Dan untuk tugas-tugas yang mungkin kemarin-kemarin belum sempat dikerjakan, jangan lupa dikerjakan ya, supaya nanti tugas kalian tidak bertambah banyak atau tidak menumpuk. Oke, sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.